Tutorial penggunaan e-learning bagi siswa. Yang pertama, memasukkan alamat URL-nya berupa pjj.mtsn.tpi.my.id tanpa spasi. Kemudian akan muncul tampilan beranda seperti ini. E-learning MTSN Tanjung Pinang, berarti sudah benar. Masukkan username di sini berupa NISN. Kemudian masukkan juga passwordnya yang telah diberikan oleh wali kelas masing-masing. Lalu klik tombol login e-learning. Nah, setelah login e-learning, siswa hendaknya mengecek notifikasi terlebih dahulu. Di sini di tengah-tengah ada tombol notifikasi, gunanya untuk mengetahui apakah ada pemberitahuan yang diberikan oleh guru. Nah, bisa mengecek notifikasi mulai dari yang paling lama sampai yang terbaru. Tentu kita akan mengecek notifikasi yang terbaru. Nah, sudah diberikan gurunya. Nah, tadi ketika sudah mengecek notifikasi yang diberikan oleh gurunya, maka cara mengeceknya di timeline. Nah, di timeline kelas. Nah, di sini berarti sudah bisa dibaca bahwa ada guru yang memberikan notifikasi untuk murid-muridnya, bahwa gurunya tadi berpesan jangan lupa untuk klik tombol absen, kemudian cek bahan ajar berupa video dengan judul rangka. Kalau ada yang perlu dicatat, dipersiapkan bukunya. Setelah itu mengerjakan soal dalam waktu 40 menit. Dan soalnya hanya bisa dibuka tanggal 24 Juli jam 8 dan berakhir jam 11. Jika ada hal yang tidak siswa mengerti, siswa bisa mengirim komentar di bawah sini dan bertanya kepada gurunya. Nanti akan direspon oleh guru bidang studi tersebut yang memberikan notifikasi tersebut. Nah, setelah membaca notifikasi, siswa kembali ke beranda dengan mengklik tombol rumah di kanan atas. Nah, tadi karena pesan gurunya siswa tersebut harus absen, maka dia harus mengklik kelas online. Sesuai pelajarannya, misalnya hari tadi atau hari tersebut dia belajar IPA, klik kelasnya 81 IPA. Setelah itu siswa tadi mengklik absensi. Nah, di sini ada absensi di bagian tengah ini. Klik. Nah, ketika sudah mengklik tombol absen, siswa bisa mengecek apakah dia sudah hadir di pelajaran guru tersebut dengan men-scroll ke bawah tanggal pada hari tersebut. Misalnya tanggal 23 Juli jadwalnya. Kalau sudah ada tombol hadir, berarti dia sudah hadir di pelajaran guru tadi. Nah, berarti absen telah selesai. Langkah selanjutnya, kembali ke beranda dengan mengklik tombol rumah di kanan atas. Nah, setelah itu, masuk lagi di kelas online-nya. Karena pelajarannya IPA, berarti klik IPA. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan siswa adalah mengklik bahan ajar. Nah, di sini sudah ada bahan ajar yang diberikan oleh guru. Nah, di sini gurunya memberikan bahan ajar berupa URL atau video yang mungkin diambil dari YouTube. Ada juga guru yang memberikan bahan ajar berupa Microsoft Word, Excel, gambar atau PowerPoint. Nah, kalau dalam bentuk itu, siswa bisa mendownloadnya terlebih dahulu untuk dibaca. Nah, karena di sini yang diberikan dalam bentuk link, maka siswa klik buka URL. Nah, di sini siswa bisa melihat bahan ajar yang diberi oleh guru yang diambilnya dari YouTube. Nah, di sini siswa menyimak dulu materi yang diberikan oleh guru sampai selesai. Nah, ketika siswa telah menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru sampai selesai, maka siswa bisa kembali ke beranda awal tadi, klik tombol rumah. Kalau materinya sudah dipahami, bisa dikerjakan tugasnya. Jika belum dipahami, bisa mengulang kembali bahan ajarnya. Kalau tadi berupa video, bisa mengulang videonya.
Nah, setelah itu yang dilakukan siswa tadi adalah mengerjakan tugas. Ada di tugas kelas, klik. Nah, di sini sudah ada tugas yang diberikan oleh guru. Ada 8 soal, tanggal 24 Juli jam 8. Statusnya belum dikerjakan karena memang waktunya jam 8 sampai jam 11 tanggal 24. Nah, klik tombol buka. Nah, di sini bahwa soal tadi diberi jatah 40 menit untuk menyelesaikannya. Itu artinya dari rentang waktu jam 8 sampai jam 11 di tanggal 24 itu siswa bisa membuka soal yang diberikan oleh guru. Jika siswa mencoba membuka soal yang diberikan oleh guru sebelum jam 8 atau setelah lewat jam 11, maka soal tidak akan bisa dibuka. Nah, ketika siswa sudah mengklik tombol kerjakan, misalnya tadi siswa tadi membuka soalnya pukul 8. Karena guru hanya memberikan waktu 40 menit, maka jam 8 sampai jam 8.40 mau tidak mau, siap tidak siap, siswa harus selesai mengerjakan tugasnya. Nah, kalau dia tidak cepat, maka soal tadi akan tertutup secara otomatis karena durasi waktu mengerjakan soal telah habis. Kemudian yang disarankan lagi di sini, ketika mengerjakan soal diharapkan siswa tidak membuka bahan ajarnya kembali, atau misalnya membalas chat dari teman atau SMS atau telepon, karena ditakutkan secara otomatis soal yang hendak dikerjakan oleh siswa tadi akan tertutup dengan sendirinya walaupun siswa tadi belum mengerjakan satu soal pun. Atau pastikan juga pada saat mengerjakan soal jaringannya dalam keadaan bagus supaya tidak menghambat pengerjaan soal bagi siswa. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti siswa bisa mengklik tombol kerjakan. Nah, ketika siswa mengklik tombol kerjakan, maka siswa bisa mengerjakan soal. Nah, kalau misalnya dalam waktu 40 menit tadi siswa bisa mengerjakannya lebih cepat, misalnya 30 menit dia sudah selesai mengerjakan dan dia sudah memastikan jawabannya benar, maka siswa bisa mengklik tombol selesai mengerjakan. Baiklah, demikianlah tutorial penggunaan e-learning bagi siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.